أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika matahari itu ada, cahayanya merambah, berpendar ke seluruh bagian yang ada di dunia ini karena begitu bercahayanya. Tapi ketika matahari itu sudah tidak ada, maka malam berganti. Yang menggantikan cahaya matahari itu adalah rembulan. Umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mewarisi ilmu Rasulullah SAW adalah rembulan-rembulan yang menggantikan Rasulullah SAW. Kita ingin anak-anak kita itulah yang akan menjadi rembulan-rembulan Islam karena dia dididik dan mewarisi ilmu Rasulullah SAW. Mari kita awali kajian kita dari ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat ini dibuka dengan karakter yang dimiliki oleh Luqmanul Hakim. Al-Quran sama sekali tidak menjelaskan karakter fisik Luqmanul Hakim, bagaimana perawakannya, tingginya berapa, kulitnya bagaimana, dari mana asal-usulnya. Karena sesungguhnya semua itu adalah secondary dan tidak penting. Ya, ketampanan seseorang, fisik seseorang, ya sebenarnya meskipun tentu saja dia bermanfaat, tapi tidak begitu relevan sebenarnya dalam kaitannya dengan pendidikan. Karena itu kita tidak dapati di dalam Al-Quran penjelasan tentang diri Luqmanul Hakim dalam pengertian karakter fisiknya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam riwayat-riwayat, Luqmanul Hakim digambarkan sebagai orang yang berkulit hitam, hidungnya flat, hidungnya pesek, dan secara penampilan tidak menarik, pendek, gelap kulitnya, berhidung pesek, kurang rupawan. Tapi yang menarik, Allah justru merekam nama orang ini dan bahkan amal orang ini, bagaimana dia mendidik anaknya untuk menunjukkan bahwa physical appearance, penampilan fisik itu tidak menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Ya, karena itu juga yang harus menjadi perhatian kita. Kalau Luqmanul Hakim, ya, yang demikian penampilan fisiknya mampu melahirkan anak-anak yang begitu memukau dan mulia, apalagi kita yang dikaruniai Allah dengan berbagai kenikmatan ini, tentu mestinya harus memiliki kemampuan yang minimal mengikuti jejak-jejak yang telah dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Luqmanul Hakim dengan kalimat walaqad atayna, dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman kepada Luqman al-hikmata, hikmah. Ayat ini membuka dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Luqman. Tetapi anugerah itu menggunakan kalimat kami, ataina, kami anugerahkan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kata kami itu biasanya dimaksudkan untuk dua hal. Satu, dimaksudkan untuk menunjukkan keagungan Allah SWT, His Majesty, His Glory, karena Allah adalah zat yang maha kuasa, maha kaya, maha perkasa, maka salah satu ungkapannya di dalam Al-Quran menggunakan kata kami. Tetapi yang kedua, faedah kedua, selain menunjukkan His Royalty, juga menunjukkan makna kekamian. Artinya, dalam usaha meraih hikmah itu dibutuhkan usaha yang dilakukan oleh makhluk. Maksudnya, Allah tidak akan pernah memberikan hikmah kepada kita kalau kita juga tidak melakukan usaha untuk meraih hikmah. Sebagaimana Allah menggunakan kata kami untuk rizki, Allah menggunakan kata kami untuk pernikahan. Seorang tidak akan mendapatkan rizki kalau dia tidak menabung usaha dan ikhtiar. Karena itu, untuk mendapatkan hikmah, harus ada dua yang aktif. Satu, kita yang berusaha untuk mendapatkan hikmah. Yang kedua, Allah yang nanti akan merespon usaha kita dalam bentuk anugerah berupa hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Apakah hikmah tersebut? Para ulama berbeda pendapat tentang makna hikmah. Tapi setidaknya kalau kita merangkum, ada 3 makna yang terkandung di dalam kata hikmah. Yang pertama, yang paling umum adalah kebijaksanaan, wisdom. Maksud kebijaksanaan adalah ketika seseorang melakukan amal sesuai dengan ilmu yang dimiliki, maka orang tersebut disebut dengan bijaksana. Ketika dia memutuskan, ketika dia berpikir, ketika dia beramal sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang bijak. Kebijaksanaan adalah kemampuan mengaitkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan perbuatan dan ucapan yang dilakukan oleh seorang manusia. Ada banyak orang yang pintar, tapi perbuatan dan ucapannya menyelisihi kepintarannya. Ada banyak orang yang memiliki ilmu, tapi sikapnya tidak menunjukkan orang yang berilmu. Ucapannya tidak menunjukkan bahwa dia mendapatkan anugerah pengetahuan. Karenanya kebijaksanaan adalah ketika orang memiliki kesatuan antara perbuatan dan ilmu. Contoh misalnya, ada sekian banyak orang tahu jeleknya misalnya minum minuman khamr, merokok misalnya, atau berjudi. Sekian banyak orang tetap tenggelam di dalam perjudian, tenggelam dalam alkohol, dan masih saja misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk meskipun dia tahu. Artinya orang tersebut tidak bijak. Maka hikmah adalah ketika orang ucapan dan perbuatannya sama dengan pengetahuannya. Makna pertama dari hikmah. Dan ini penting sekali dalam pendidikan. Apa yang dididikkan kepada anaknya sama dengan apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Guru yang terbaik adalah ketika ilmu yang ada pada guru tersebut sama dengan ucapan dan perbuatan yang dia lakukan. Wisdom, hikmah yang pertama. Yang kedua, makna dari hikmah yang kedua adalah kepastian, hukum. Jadi dia memiliki konsistensi, memiliki komitmen. Ucapannya itu tidak mencela-mencela, ucapannya tegas, tidak bertele-tele, sebagaimana hukum, sebagaimana seorang hakim. Hakim memutuskan dengan kebijaksanaan, dan ketika sudah memutuskan, kalimatnya tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah tersusun rapi, well knit. Dia punya kemampuan manajerial yang baik. Dia mampu melakukan arrangement dan manajemen yang baik. Kalau ketiganya berkumpul, namanya hikmah. Hari ini kita melihat ada 2 model pendidikan yang secara umum bisa kita lihat, terutama dalam pendidikan agama. Kalau kita belajar agama di sekolah-sekolah umum, kita seperti belajar agama secara kognitif saja. Kita diajari berapa rukun sholat, apa yang membatalkan wudhu, kering rasanya, dan tidak tembus ke dalam hati kita. Tapi kalau kita datang ke pesantren, kita mengkaji bagaimana sang kiai mengajarkan, kita seakan-akan belajar dari aspek ruhani kita. Dan Luqman menunjukkan bagaimana pendidikan yang terbaik itu adalah melibatkan 2 aspek sekaligus, kognisi tersentuh, hati tersentuh. Maka guru dan orang tua dituntut untuk berinteraksi dengan anaknya, mengajar dengan anak muridnya. Tidak saja cukup membuat anak itu mahir secara kognitif, faham secara kognitif, tapi juga tersentuh hatinya. Dia masuk sampai ke dalam relung hatinya. Karena itu yang akan membuat pendidikan itu everlasting. Ya, membuat ilmu itu menancap di dalam hatinya. Lihat, berapa banyak para santri yang sudah mungkin gurunya meninggal dunia, dia masih ingat kata-kata dari gurunya. Kenapa? Karena mau'idhah. Sampai detik hari ini, ribuan, ratusan hadis masih diingat oleh banyak umat Islam. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan dengan mau'idhah. Guru terbaik, orang tua terbaik adalah ketika dia mengajar dengan mau'idhah. Dengan mau'idhah. Itu cara mau'idhah. Dan konkretnya, menariknya Al-Quran kemudian menyatakan, contoh konkret dari mau'idhah adalah pengucapannya tidak hanya bersumber dari akal, tapi dari hati.
ada muncul rasa kasih sayang di dalamnya. Karena itu Quran menggunakan kata ya bunayya, wahai anakku sayang. Kalimatnya menggunakan bentuk jamak, bentuk isim tasghir yang menunjukkan kedekatan, menunjukkan ungkapan kasih sayang. Karena orang yang mengajarkan dengan hati, maka tidak mungkin dia mengajarkan dengan emosi, dia mengajarkan dengan amarah, dia mengajarkan dengan kekeringan hati, dia mengajarkan dengan cinta, dia mengajarkan dengan ikatan yang indah antara murid dan guru, antara orang tua dan anak. Kan itu kalimatnya, ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Jadi Al-Quran di surat Luqman ini menarik. Satu, diawali dari prerequisite, ya, prasyarat yang harus dimiliki oleh guru dan orang tua. Setelah itu metodenya bagaimana mengajarkan. Sekarang kita beralih ke materinya. Masya Allah. Jadi ini tentu saja perlu dikembangkan, terutama oleh para asatidz dan para educator yang memang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Start dari prerequisite, prasyarat dari pendidik, kemudian diikuti oleh metode bagaimana mendidik, metode dan strategi mendidik. Yang ketiga adalah konten, materi apa yang harus dihunjamkan. Ini tentu saja kemudian harus dikaitkan dengan teori perkembangan anak, kurikulum, dan seterusnya. Tentu Al-Quran bukan kitab pendidikan dalam pengertian sebagaimana buku kurikulum dan seterusnya, tetapi mestinya ini harus menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk ini harus kemudian di breakdown sampai kemudian menjadi konten yang ada di dalam kurikulum pendidikan kita.